original teks yang firman Tuhan tidak mungkin bisa dikoreksi. Dan tidak mungkin bisa dimungkin. Kenapa Bible diterbitkan revisi ulang, hasil koreksi oleh pakar? Karena dianggap sudah tidak relevan, dianggap tidak cocok lagi dengan rasa bahasa, atau ada sesuatu yang ingin diperbaiki di sana untuk mengikuti entah itu selera umatnya atau selera zamannya atau gimana. Tetapi satu hal, mustahil firman Tuhan oleh manusia, itu mustahil. Firman Tuhan diperbaiki oleh manusia itu tidak mungkin. Nah, kenapa ini terjadi di tengah-tengah Kristen? Karena yang dipegang oleh saudaraku hanya terjemahan. Sedangkan terjemahan itu bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengerti makna dari firman Tuhan. Itulah yang disebut terjemahan. Betul. Makanya kan kita temukan ke bangsa Indonesia supaya kami orang Indonesia yang mengerti. Nah, sekarang yang asli yang mana? Kalau terjemahannya Bang, itu bukan asli. Subhanallah saudaraku. Sudah bilang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pasti kita sudah mengerti kan. Ya. Yang kan baca ini terjemahan. Saya akui itu terjemahan. Alhamdulillah. Terus apa yang salah terjemahan? Yang harus Anda korek di sini pernyataan Al-Quran. Korek. Saya nggak percaya sama Al-Quran Bang. Bukan saudara, bukan. Sekiranya mungkin kitab saudara mengatakan bahwa akan datang sebuah kitab mengatasnamakan Elohim, dan kitab itu bukan dari Elohim, menyatakan sesuatu yang bla 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 bla, dan itu dikatakan dalam Bible saudara, maka saya akan menang merahnya pernyataan dalam Bible itu kepada kitab suci saya. Saya akan buktikan apakah benar kata Bible ini terhadap akan datang sebuah mengatasnamakan atau Iqra atau Quran atau Az-Zikr. Tetapi itu bukan firman Tuhan. Nah, berarti ada nubuat tentang kita. Maka jadi sebentar. Jadi menurut Bang Suma yang dikoreksi Al-Quran itu kitab yang sampaikan sekarang. Gimana? Jadi menurut Bang Suma yang dikoreksi oleh Al-Quran itu kitab suci yang sampaikan sekarang. Alhamdulillah Anda sampai sana paham. Subhanallah. Yes. Bukan berarti saya percaya apa yang Mas Suma katakan. Bukan. Saya juga tidak menganggap itu. Maksud saya, pemahaman saudara sudah sampai pada apa yang saya sampaikan panjang lebar. Betul. Tadi saya mengawalinya saudara. Apa yang saya katakan? Nih, saya dan Anda sebagai agama yang muncul setelah Yahudi, saya katakan sebuah ayat dalam Al-Quran. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa atumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannati tajri min tahtiha al-anhar. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Ini kata Al-Quran. Saya kasih terjemahan sedikit. Dan sungguh Allah telah memilih Bani Israel, mengangkat 12 suku menjadi pemimpin di antara mereka, dan aku pencipta langit dan bumi bersama dengan mereka. Dan jika sesungguhnya mereka melaksanakan ibadah salat dan menunaikan zakat dan beriman kepada rasul-rasulku, utusan-utusanku, dan mereka kemudian membantu nabi-nabi dan rasul-rasulku, dan mereka meminjamkan kemudian zaman yang baik kepada mereka, aku Tuhan pencipta langit dan bumi akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka, dan pasti aku akan masukkan mereka ke dalam surga. Akan tetapi faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Barang siapa di antara mereka kemudian di antara kamu, kata Allah, yang ingkar, yang kafir terhadap yang demikian itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini Al-Quran saya mengatakan. Lalu kemudian Allah menjelaskan kemudian di ayat selanjutnya, "Fabima nakhdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Tetapi kata Allah, sayang sekali kata Allah, mereka melanggar janjinya, maka kami laknat mereka,
Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka menggubah firman Allah dari tempatnya. Tuh. Ini kata Quran. Al-Quran bertemu dengan saudara Kristen. Saudara Kristen muncul kemudian. Bang Suma, Anda Muslim? Yes. Saya bawa kitabnya Nabi Musa loh. Sama kitabnya Nabi Daud. Saya bawa. Tengok coba sini. Anda serahkan kitab itu kepada saya. Tertulislah di luarnya perjanjian lama, perjanjian baru. Oh, ini ada kitabnya Nabi Musa, ini kitabnya Nabi Daud. Terbuka kemudian, saya pelajari. Dan setelah lihat Al-Quran saya mengatakan sudah dirubah. Mereka gemar mengubah firman Tuhan. Dan ternyata setelah saya buka contoh yang tadi, saudara, contoh yang tadi, terjemahan saja dirubah. Bagaimana original teksnya? Saya sederhanakan. Yang saya katakan tadi dalam Al-Quran. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di zikri annal arda yarithuha ibadis dia solihin. Dan sungguh, ini penekanan. Dan sungguh telah kami tulis dalam Mazmur satu ketetapan bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Wow, benarkah itu ada? Kita lihat di dalam Mazmur. Karena kita tidak menemukan kemudian original teksnya lagi. Kitab aslinya yang dibawa ke Indonesia hanya terjemah. Dan itu milik saudara kita Kristen. Mereka yang memiliki itu. Kita lihatlah kemudian bahasa Indonesianya. Orang-orang benar akan mewarisi negeri. Dan tinggal di sana senantiasa. Itu kata Allah. Itu kata Mazmur terjemah. Tetapi kata Al-Quran, orang-orang yang benar akan mewarisi bumi. Aduh, ini Quran kok larinya ke bumi. Terjemahannya mengatakan negeri. Begitu kupas original teksnya, ternyata yang muncul kata Eretz. Eretz bumi. Berarti Al-Quran yang salah, yang benar. Dan mereka suka merubah firman Tuhan, kata Al-Quran surah Al-Ma'idah. Ternyata Eretz dirubah menjadi negeri. Silakan Anda tidak percaya kepada Quran, silakan. La ikraha fiddin. Al-Quran hanya akan sampai orang-orang yang berakal. Dan Al-Quran tidak memaksakan orang untuk masuk untuk memahaminya. Tidak, Al-Quran minta untuk koreksi. Kalau memang ada kesalahan menurut orang-orang. Tapi silakan. Semakin dikoreksi, semakin indah terlihat. Betapa Al-Quran mengurai kebenaran-kebenaran yang ada dalamnya terkait dengan kitab terdahulu. Nah, itu yang pertama. Satu lagi saudara. Terlalu jauh kita ke Mazmur. Injil aja dulu. Apa kata Al-Quran saya? Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Itu kata Al-Quran saya. Aku Nabi Isa, seorang utusan Tuhan yang dicipta, yang dilahirkan, datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai diberi Alkitab berupa Injil. Ini Al-Quran saya nih mengatakan nih. Al-Quran saya mengatakan diberi kitab berupa Injil, di mana Al-Quran menorehkan itu kemudian. Ada nggak Bang Suma Injil yang diberikan kepada bangsa Israel? Sekali lagi saudara, tadi Al-Quran mereka merubah firman Tuhan. Gak usah bawa. Nggak percaya Al-Quran. Tadi Anda bahas. Yang Anda pertanyakan tadi kan Al-Quran. Dan Anda tidak percaya. Saya menjawab, Al-Quran saya mengatakan kitab terdahulu udah dirubah. Sekarang Anda tadi mengerti bahwa Nabi Isa membawa kitab Injil. Isa lebih dulu datang daripada buku-buku terjemah milik saudara. Mohon maaf. Nabi Isa lebih dulu kitab terjemahan saudara. Jangankan Nabi Isa, yang saudara anggap Yesus pun lebih dulu dari kitab saudara. Waktu berbicara tentang terjemahan, memangnya Al-Quran kan diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Gimana diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi original teksnya sebagai patron supaya tidak original teksnya mana ada. Silakan saudara tunjukkan kepada saya. Ya, saya nggak pegang. Nah itu dia makanya sih. Saya lanjutkan narasi saya boleh. Habis itu Anda tanggapi boleh sampai 5 menit. Izinkan saya mengurai.
Nabi Isa alaihissalam lebih dulu datang kepada Bani Israel. Muncul Kristen belakangan dengan seperangkat kitab mereka. Markus ditulis tahun 64 sampai 67. Yesus sudah tak ada. Matius ditulis antara tahun 80-an. Ada yang mengatakan ditulis tahun 66. Yesus sudah tak ada. Petrus ditulis tahun 81. Lalu kemudian Yohanes ditulis antara tahun 40 sampai 140. Lukas tahun 62. Kisah para Rasul tidak diketahui. Gereja-gereja nggak tahu kapan itu ditulis. Kitab Wahyu ditulis antara tahun 90 dengan 100. Yakobus ditulis antara tahun 47 sampai 48. Ini saya dapat datanya langsung dari teman-teman yang aktivis gereja yang menerangkan itu, dan memang banyak tersiar di di link di Google maksud saya. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa mereka telah merubah. Izinkan saya sejenak untuk membuktikan itu melalui Bible. Saya akan buktikan melalui Bible sekali lagi. Di dalam kitab Markus 1 nomor 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Maaf ini, saya sekali lagi mohon maaf. Markus 1:14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ini yang diberitakan oleh Yesus sudah pasti bukan perjanjian baru. Sudah pasti bukan kitab Wahyu, kitab Petrus, kitab Roma, Galatia, Filipi, Markus, dan seterusnya. Sudah pasti bukan. Tapi Yesus memberitakan Injil Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Yohanes 1 nomor 43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan seorang muridnya bernama Filipus. Siapa namanya? Filipus. Yesus berkata kepada Filipus, Filipus, kadia ke sini, ikut dengan aku. Siapa yang dipanggil? Filipus. Lalu ketika kemudian Yesus dan Filipus menuju ke Galilea, apa yang diberitakan di sana, saudara? Markus 1:14. Sesudah sampai di sana, Yesus memberitakan Injil Allah bersama dengan siapa? Filipus. Berdua mereka. Filipus berdua dengan Yesus memberitakan Injil Allah di tengah-tengah Bani Israel yang ada di Galilea. Terakhir, Kisah Para Rasul 8 nomor 35 dikatakan begini. Maka mulailah Filipus dan bertolak dari nas itu, dan Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Subhanallah. Filipus murid yang dipanggil untuk memberitakan Injil Allah. Sebelum kemudian ada Kisah Para Rasul diskan, lebih dulu Filipus memberitakan Injil Yesus. La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Ketika Yesus hidup, ketika Filipus hidup, mereka telah membicarakan Injil. Mereka telah memberitakan. Al-Quran mengatakan dari sejak bayi Nabi Isa mengakui itu. Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Berarti zaman Nabi Isa masih kecil sudah memberitakan tentang Injil. Berarti belum ada Markus, belum ada Lukas, belum ada Paulus, belum ada yang lainnya. Nabi Isa sudah memberitakan Injil. Lagi-lagi endingnya di mana? Mohon saudaraku Kristen yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat saya, kalian pengikut Yesus kan? Tolong tunjukkan Injil Yesus kepada kami umat Islam, supaya gugur Al-Quran. Tapi kalau saudara Kristen tak mampu menunjukkan Injilnya Yesus, Al-Quran tetap akan jaya, laksana api yang akan membakar semua sampah-sampah yang ada di sekitarnya. Al-Quran akan membereskan kejahilan, Al-Quran hancurkan kebatilan, Al-Quran akan menegakkan kebenaran sebagai hak yang berasal dari pencipta langit dan bumi. Sekali lagi, Torah tidak bisa Anda tunjukkan, Zabur Anda tidak bisa tunjukkan, Mazmur. Kemudian, bolehkah kesempatan terakhir ini Anda menunjukkan Injil Yesus yang Yesus ceritakan di Galilea ketika Yohanes Pembaptis ditangkap
bersama dengan muridnya Filipus. Silakan. Ini Bang, Anda terlalu banyak sebentar, Bang berbahasa. Hendra, Saya itu izin, jadi Bang ngantuk Hendra. dengarnya. Jujur ya. Iya. Izin Bang Hendra ya sebentar. Bang mau dulu ya. Oke, salam. Nah ya oke, Kristen ya Bang ya. Oke, saya iya, tanggapi sedikit ya. Tadi saya ikut kok narasinya. Tadi kan Bang Juma itu meminta sebuah bukti tentang kitab suci Taurat. Nah, tapi klaimnya itu dari umat Islam. Tapi Kristen dan Yahudi nggak percaya Al-Quran. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran sendiri yang mengklaim. Contohnya di surat Al-Baqarah nomor 78. Di sana kan tertulis ada sebagian dari mereka itu yang umi, yang buta huruf. Ya kan? Orang yang umi ini nggak paham Taurat ya. Pasti kesannya dia hanya mendengarkan dan mengada-ngadakan saja. Makanya dari klaim situ aja ngapain kita percaya orang yang umi? Kalau Al-Quran sendiri mengklaim bahwa kalau Taurat diberitakan oleh orang yang umi, maka dia nggak paham. Oleh karena itu ya, ngapain kita percaya? Kalau disiarkan, kalau Taurat disiarkan oleh orang yang umi, pasti ngada-ngada, ngaco. Makanya kalau minta bukti ya, refleksi dulu ayatmu, renungin dulu ayatmu. Ayatmu mengatakan kalau disiarkan oleh Nabi Umi ya udah ngaco. Ya itu yang pertama. Terus di Injil, saya harus konfirmasi dulu kepada Bang Juma. Bang Juma, kalau Isa dalam Al-Quran itu menerima kitab Injil kan? Ya, betul. Oke, itu bedanya Bang Juma. Refleksi lagi. Kalau Isa dalam Al-Quran menerima kitab Injil, Yesus beda. Yesus enggak bawa kitab ya. Dia hanya memberitakan Injil, bukan memberitakan kitab Injil. Itu harus kita bedakan. Ya. Itu klaimnya itu ngaco juga. Aku sudah konfirmasi bahwa Isa itu menerima kitab Injil. Kitab ya berarti manuskrip teks yang diterima Isa. Beda dengan Yesus. Ya, beda konsep. Kalau Yesus itu memberitakan wahyu, Injil, bukan membawa kitab atau manuskrip lalu seperti klaimnya Nabi Isa, beda. Jadi refleksi dulu klaim-klaim Al-Quran, sesuaikan. Itu konsep sudah beda. Itu dulu dari saya, saudara ya. Oke, baik. Terima kasih ya, saudara ya. Tolong duduk yang pelan, duduk yang tenang, dengarkan saya. Kita saling mendengarkan. Nanti Anda boleh mempertanggungjawabkan isi Bible Anda sendiri, supaya kami umat Islam ini dapat teredukasi dan bisa memahami. Di dalam kitab Wahyu 14 nomor 6, dan aku melihat seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit. Padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku, bahasa dan kaum. 1. Wahyu 10 nomor 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat. Berarti Injil yang dibawa tadi itu adalah kitab. Oke ya, sorry ya, saya bukannya maksa enggak. Tapi saya menunjukkan dalil. Dan tugas saudara Kristen untuk membuktikan bahwa pernyataan Wahyu itu salah. Anda menyalahkan nanti Wahyu. Jangan salahkan saya. Kemudian ketika Anda berbicara tentang ummi, di dalam kitabnya orang Yahudi jelas diterangkan dalam Yesaya 29, apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, ummi. Lalu dikatakan kepadanya, Iqra, baca. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini satu hal yang mesti Anda harus bertanggungjawabkan keadaannya. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit-Taurah wal Injil. Jadi memang
di dalam kitab yang tertuang di dalam Al-Quran diterangkan Nabi Isa alaihi salam menerima Injil, Nabi Musa alaihi salam menerima Torah. Dan kitab-kitab tersebut kemudian menguraikan adanya seorang nabi yang muncul setelahnya, yang mana beliau sudah kemudian terindikasi kuat ada di dalam kitab tersebut. Nah sekarang ketika berbicara mengenai kitab Injil, Anda mengatakan bahwa Nabi Isa Yesus itu tidak memberitakan sebuah kitab. Oke, Wahyu tadi kita sudah buktikan ya. Kemudian kalau Yesus tidak memberitakan sebuah kitab, lalu Injil Allah itu apa? Yang ada dalam Markus 1 nomor 14. Lalu Injil Yesus yang ada di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35 itu apa? Sedangkan antara Yesus dan perjanjian baru itu tak ada hubungan sama sekali. Dengarkan kalimat saya yang terakhir. Yesus sungguh tidak mengenal kitab Markus, sungguh tidak mengenal kitab Yohanes, sungguh tidak mengenal kitab Matius, sungguh tidak mengenal kitab Lukas, apatah lagi 13 kitab buatan Paulus. Lalu Injil Allah dan Injil Yesus itu mana? Silakan. Ya, ya Bang apa nih? Sebentar Bang Marli ya. Bang penjaga bumi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Kaisar. Bang Andi udah lupa saya apa Bang Andi. Assalamualaikum Bang Andi. Ya. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Marlik? Siapa yang menanggapi Bang Indra? Baik, ini kan klaim ya. Bang Juma coba mengkultuskan semua ini. Tapi begini Bang Juma, klaimnya Bang Juma itu dilatar belakangi oleh Al-Quran yang Bang Juma pegang sekarang. Ya, Al-Quran yang Bang Juma pegang sekarang itu konsepnya adalah wahyu. Ya, wahyu yang dikanonkan, dikumpulkan menjadi kitab. Kalau saya mau menjawab klaimnya Bang Juma menggunakan Al-Qurannya Bang Juma, maka tunjukkan kepada saya dulu kitabnya Nabi Muhammad, supaya saya tahu kebenarannya. Sebab begini Bang Juma, di surat Al-Nahl 64 dan di surat Al-Araf 57, baginda Muhammad itu menerima kitab, bukan menerima wahyu. Ya. Kitab itu pasti manuskrip. Ya, bahkan di ayat Al-Quran jelas dikatakan Ngomong apa tadi? sangat kuat dukungannya, karena di sana kan surat pertama yang diterima Muhammad kan disuruh membaca, artinya kan di situ pasti teks lah. Terus Allah juga mengajarkannya dengan pena, itu dalil. Jadi kalau Bang Juma mau suruh saya membuktikan semua tuduhan Al-Quran yang dipegang oleh Bang Juma yang sekarang, saya minta kitab yang diterima oleh Nabi Muhammad. Ya, karena Al-Quran konsepnya dengan konsepnya Muhammad itu berbeda. Al-Quran adalah wahyu dia. Wahyu yang diturunkan kepada Bang, buat Muhammad. pertanyaannya aja, Bang. Buat pertanyaan aja, jangan berpendapat. Buat pertanyaannya aja. Sabar dulu, nggak usah kejang-kejang. Wahyu yang diterus di kanon. Gimana? Silakan dilanjut. Silakan saudara. Masih adakah? Marli, lanjut. Silakan. Marli. Wah, ngoceh-ngoceh sendiri dia nih. Berundah. Tertutup mic-nya, Mas. Iya. Marli, itu kepencet mute-mu itu, buka dulu. Wah, Marli. Lah,
Oke, sahabat, izinkan saya yang dipertanyakan itu hal sepele ya. Hal sepele. Al-Quran, Nabi Muhammad menerima kitab, sedangkan Nabi Muhammad tidak melihat kitab. Mungkin cakupan pertanyaannya seperti itu, kita bantu. Jadi saya bukan mau mengajarin, tetapi saya hanya ingin mengingatkan kembali materi kita yang lalu-lalu. Yang disebut kitab itu artinya adalah ketetapan atau ilmu Allah. Itulah yang disebut Alkitab. Kata kitab atau Alkitab. Jadi ketika Nabi Muhammad kemudian diceritakan misalnya nih di dalam Al-Quran surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Wahai orang-orang yang beriman yang telah diberi kitab. Nah, kata kitab ini bisa diartikan sebagai ketetapan atau ilmu Allah. Tidak mesti berupa kitab, tapi berupa ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kemudian kepada seseorang. Jadi ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan dan seterusnya, itu adalah kaidah-kaidah hukum-hukum atau ilmu Allah yang Allah berikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga itu sekaligus merupakan ketetapan Allah. Ketetapan Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad step by step, beransur-ansur kemudian. Ketetapan Allah, ilmu Allah diwahyukan, diberikan kepada Nabi Muhammad sedikit demi sedikit, beransur-ansur kemudian, lalu disempurnakan. Maka dikatakan, pada hari ini telah ku tetapkan bagimu ketetapan dan ilmuku, yaitu Islam. Lalu dibukukan kemudian oleh para sahabat. Gitu saudara-saudara. Ya, saya mengingatkan, bukan mengajarkan. Saya mengingatkan. Jadi kata kitab atau Alkitab itu diartikan ketetapan atau ilmu Allah. Nah, saudara kita Kristen, kalau kitab itu artinya buku, lembaran buku. Ya maklum kan, namanya juga terjemahan. Jadi saudara kita itu harus kita arahkan memang. Oke, saya kira begitu ya teman-teman saya, sahabat-sahabat. Beliau tadi itu turun mungkin karena capek kali ya, atau sakit lagi flu barangkali ya. Sehingga dia butuh istirahat barangkali. Kasihan, kita maklumi aja nggak apa-apa. Kalau masih ada teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi, silakan dinaikkan. Sebisa mungkin kita berikan edukasi yang baik. Siap, Sunda. Ya, bagi teman-teman yang di bawah, Oten yang mau di bawah yang mau naik, silakan naik. Ayo, pasien selanjutnya. Itu tadi itu di kick apa kabur? Kabur, Bang Andi. Padahal bagus loh kalau dia mau belajar. Sorry ya suara saya ini habis konser tadi di Dubai soalnya. Masya Allah. Ya. Oleh penonton, selamat malam. Diam aja nih penonton nih. Udah minum obat abangku, Bang Suma. Ya. Udah berapa hari nih kalau dengar aku udah 3 hari Bang Suma batuk tuh. 3 hari ya, betul. Itu pancaroba loh kalau nggak salah di daerah Bang Suma itu aku dengar berita. Sekali, betul. Orang pancaroba. Ya, kan ya, Bang Suma rata-rata semua kena pancaroba itu. Betul. Gak enak pun didengar batunya. Silakan teman. Siapa ini? Ngebak di sini. Ayu, selamat malam. Ayu. Wow. Banyak kali, naikin aja satu.
Dia tadi itu ingin memprotes Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu tidak sempurna. Al-Quran itu datang dengan berupa tulisan dari atas ke bawah gitu. Itu mau ke situ. Jadi dia menyalahkan Al-Quran dengan keilmuannya sendiri gitu. Ini namanya pandai dalam ketidaktahuan. Apa maksudnya ya? Pandai tapi dia nggak tahu. Kaisar bisa menerjemahkan nggak itu kata-kata? Kalau saya menerjemahkan itu idiota, nggak waras. Nah itu artinya. Gejala apa kira-kira yang kayak begitu? Mungkin ya, seperti abang sering identifikasi, terjatuh dari pohon, terantum naik sepeda, dan lain-lain lah begitu. Atau kena tampol sama dayungan sampan begitu. Kalau ini enggak lo, kalau ini lu salah. Gejala awalnya itu mulai dari ayunan sudah dipengaruhi oleh iblis. Masya Allah, Nah, itu ayunan kurang ajar itu dengan iblis. Luar biasa iblis itu. Karena dia. Jadi gini, izin abangku. Iya silakan. Nah, Bang Andi ada titipan dari Bang Zuma, ada titipan juga nih dari Bang Stylo. Pengen dia dengar nubuatan terbaru gitu dari perkataan yang tadi Bang Andi yang ada yang terlalu tabu sebenarnya Karen Tesalonika itu. Boleh saya bacakan abangku? Izin host. Sebelum itu, Bang Kaisar, ini ada tamu ini kita sapa dulu ya. Oh boleh. Emen. Iya. Oh Emen lagi. Oh, Emen. Boleh Memen. Langsung kamera nggak? Boleh langsung kamera kah? Ah, Kau dari zamanku nenekku pintar pakai legging, kamera aja terus kau. Langsung kamera aja. Pak kita enak kalau ngomong langsung kamera aja. Karambia. Nah saya kan baru ketemu sama Pak Erdogan kan baru ketemu sama Pak Erdogan jadi langsung. wah. Oke. Yo nyalakan yang ya. Waduh. Ya. Ini Bang Emen mau diskusi atau mau promosi nih? Hah? Semua. Kan saya kan lagi kemarin sama Pak Presiden lagi di Kita nggak nanya itu. Kita nggak nanya itu yang saya pertanyakan. Bang Emen itu mau diskusi atau sama Pak promosi? Erdogan lalu. Bang Andi ini gejala Emen gimana nih Bang Andi? Bisa diidentifikasi? Kita lebih parah nih teman-teman. Nah ini cerita. Lain ya. Gimana? Saya kan Ya. kemarin 2 hari lalu kan ketemu Pak Kita nggak Erdogan. nanya Pak Emen, kita tak nanya. Yang kita pertanyakan Pak Emen mau diskusi atau tidak? Ya, up to you. Apa ini? Oke. Mau diskusi tidak? Masya Allah, Bang Stylo thank you, Masya Allah. Mau diskusi, mau debat, boleh. Oh, Up to you, mau diskusi. Nah, nih silakan nih ditanggapi tema kita Iya, ini, Bang Emen. Ya udah, Bang Kaisar. Emen, sebentar ya Emen ya. Emen sebentar dulu Emen ya. Sebentar ya. Di mute dulu Men. Di mute dulu Jangan Men. di-mute, Itu rapikan dulu Men. Sabar dulu. Ya sebentar, saya mau bacakan nubuatan ini sebentar. Bisa kan sabar kan? Sebentar, sabar ya. Sebentar ya. Kasih waktu saya ya. Nah, saya baru ketemu dengan Pak Erdogan barusan. Gimana ini? Waduh, ini obatnya nggak ketolongan lagi nih. Ini gimana nih Guru Nda? Ini gejalanya apa nih Bang Andi nih? Pak Emen ini, waduh. Tanya sendiri aja orangnya. Lihat gejala apa gitu loh. Jangan tanya saya. Saya kan ini bukan keluarganya. Tanya sendiri lah. Ini kan asik. Kalau uang semua kan lagi asik kalau mau debat semua. Ini kayaknya ada sesuatu yang tidak tersusun rapi tuh. Ya itu dulu sebenarnya sebenarnya harus dibereskan supaya artikulasinya jelas gitu loh. Apa yang dibahas ini sekarang apa yang dibahas sekarang? Yang perlu dibereskan itu Pak Emen adalah susunan itu yang
supaya nanti artikulasi keluar baik-baik saja gitu loh. Nah pertanyaannya adalah ini gejala awalnya apa? Saya kan kemarin utusan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nah ini Pak Imen, ntar dulu pertanyaannya dari daerah Sulawesi Utara. Ntar dulu Pak Imen, ini gejala awalnya apa Pak Imen? Gejala awalnya apa gitu loh? Bang Andi, coba itu jidatnya tampilkan ke layar HP biar saya periksa dulu. Sabar dulu, kita harus gini Pak Imen, pertanyaannya jidatnya tuh nempelin ke layar HP dia biar saya periksa. Coba tempelin bentar. Barusan ketemu Pak Erdogan, utusan Sulawesi Utara. Jadi gimana kita bahas? Coba tempelin dulu jidatnya Pak. Tempelin dulu jidatnya ke layar HP Bapak coba. Tempelin ke jidatnya ke layar HP coba. Tempel bentar coba. Coba ditempelin dulu bentar biar saya periksa. Itu kayak sarung yang di. Waduh, itu kayak sarung yang dia kejedot pakai. tadi, waktu kecil kejedot tadi. Ya Bang Kaisar, silakan iklan dulu Bang Kaisar, biarkan dulu. Bentar dulu ya. Biar dia ngomong nggak apa-apa. Dia lagi ngomong dia nggak tahu kemiut itu, biarin. Jadi kita santai aja ngomong. Nggak apa-apa ya. Sampai berbusa kan nggak kedengeran. Tuh kan? Dia pikir kita denger. Santai aja kita di sini gitu. Jangan terlalu mendalam bahasanya. Bahasa yang sedikit pelet tapi kena gitu loh. Nah. Ya contohnya itu jidatnya suruh nempelin ke HP. Oh itu kencang namanya itu bahasa Bades. Tuh dia senyum gitu. Iya dia ngomong sendiri, dia ketawa sendiri, dia menderita sendiri. Jadi anak-anak API nggak dapat utusan ya dari Jakarta. Anak-anak API. Assalamualaikum Ustaz Ali. Kan datang kan. Jadi rencana gejala awalnya apa Pak Imen ini? Gejala awal? Saya kan kemarin datang ke Tayyip Erdogan. Ya, gua mute dia nggak tahu. Jadi nih ngomong. Anak-anak API nggak hadir ya. Terus? Kenapa anak-anak API? Ini kok anak-anak. Ya, malam Bang Osmarni. Osmarni pula Osmardi. Salah sebut saya. Kita api kebetulan kemarin itu terjadwal ketemu dengan pejabat teras Burundi Pak. Kita ketemu pejabat terasnya Burundi. Kasihan ya, nggak dijemput sama Yusuf Kala. Iya. Jadi Pak ini jalannya. Yusuf Kala. Bang Sumardi, malam Bang Sumardi. Iya bentar dulu Pak Emen. Jam dulu kita mau nyapa tamu boleh kan? Nah, malam Bang Sumardi. Bang Sumardi. Wah, nggak bersuara. Ya Bang Kaisar, monggo Bang Kaisar iklannya dulu Bang Kaisar. Ini kasih dulu iklan gigi. Anak-anak API nggak diundang. Ini anak-anak aplikasi ya teman-teman. Duh, Emen. Ya, gini ya teman-teman, ada tertulis. Emen, nanti kau di-kick Emen. Serius aku di-kick. 2 menit. Mau di-kick silakan. Mau di-kick. Karena ya di-mute lah, gaya dulu. Kau kan sudah orang tua loh. Kau kan orang tua. Bisa nggak menghargai? Kacau kali ini. Lanjut. Ya Allah ya Rob. Jam dulu Emen. Ini anak-anak API nak diundang ini. Iya Pemen. Tapi anak-anak apologet Kristen diundang. Wah, iya. Ketemu sama Prabowo. Iya. Udah. Pak anak-anak API. Udah. Aduh, ingat umur Pak Emen. Udah lah. Anak-anak API nak diundang ya. Astaga. Turunan celeng dipelihara kayak gitu loh. La haula wala quwata illa billah. Lanjut Bang Kaisar.
Baik, terima kasih host, terima kasih moderator. Nah, ada tertulis di KPR kisah para roh halus. Ada dua jenis ikan, ikan tawar dan ikan laut, dan jenis-jenis denom yang bertaut, saling bidat dan saling hina bersaut, jadikan argumen semeraut dan kusut. Satu sekte ngaku denom adventure, tak makan ikan sisik dan daging terkukur. Sabtu sakral baginya kumpul berbaul, denom adventure penyembah Excalibur. Sekte berikutnya dungu dan goblok, penuh cerita pagan dewa-dewa molok. Patung dan gambar sesembah dan dicipok, dia mengaku pertama denom katalog. Penyembah Tuhan makan ciri lalok. Dikandung 9 bulan maminya perawan, bayi comel lahir dilantik jadi sesembahan. Disunat dan diserahkan kepada lain Tuhan, inilah sekte ajaran receh denom prosetan, menganut kepercayaan dewa-dewi pagan. Kafir penyembah patung sangat inilah jadi pewaris, mengajarkan kurikulum perkataan iblis, mencoba menggoda merayu dengan sok manis, menjerumuskan kita ke tepi jurang sedikit kritis. Lembut kayak tape tapi aslinya bengis, hipnotis merayu ala-ala sok gadis, tawarkan bantuan sembako ekonomis, karena tipu menipu tujuan kafir misionaris. Saling serang hina dan hujat mengkritik, penuduhan telak dari denom karismatik. Mereka sembah titik dan patung koptik, kami mendengar tertawa menggelitik. Sekian, stay tune. Mantap. Nih teman-teman Oten yang di bawah naik, monggo, masya Allah. Ya teman-teman Oten yang di bawah, monggo naik. Emen malah kenapa di kick sih men? Turun sendiri Bang Andi, nggak ada yang nge-kick, turun sendiri dia. Sampai jadi mik-mik. Cuman saya mau tanya, kan hanya gejala awal gitu loh. Sehingga dia begitu, itu doang. Penyebabnya apa supaya kita orang-orang di sini bisa menghindar, tahu siapa tahu berbagi pengalaman loh, bagus loh itu. Misalnya pernah apa gitu ya, supaya kita menghindar. Aduh sayangnya dia nggak jawab ya. Itu waktu kecil kalau nggak salah dicipok celeng gitu. Keseruduk kali Pak deh. Keseruduk. Cipok celeng. Saya kalau lihat Emen itu saya bahagia loh. Bahagia ya Bang Andi ya. Dia bahagia gitu. Artinya apa ya, kita bersyukur enggak seperti dia gitu loh. Itu maksudnya. Ya Allah. Saya nih kalau seperti dia itu ya, saya mending cari dunia lain deh, bener. Buat apa lagi gitu? Betul. Ini dia minta naik lagi nih Bang Andi nih. Naikin nggak apa-apa. Oh ya udah. Tapi jangan ganggu saya bertanya ke dia. Pak Emen. Lanjut. Pak Emen. Iya, oke. Gejala awalnya apa Bang? Gejala awal dulu nih, apa itu? Kenapa kalian nggak diundang ya? Ini saya tanya dulu Pak Emen. Gejala awal kenapa dulu. Kalian diundang acaranya Presiden Turki Erdogan? Kenapa apalagi cuma yang hadir apalagi Kristen? Kenapa kalian nggak diundang ya? Justru kami semestinya yang mengundang dia, tapi kami malas mengundang dia Bang. Bukan. Karena enak tuh jawabannya. Nah, kita santai-santai ngomong. Iya, sebelum santai, saya mau nanya dulu gejala awal kamu apa? Gitu loh Pak. Kenapa bisa? Maksud saya ini, dengerin dulu. Kalau lu nggak mau dengerin gue, terpaksa gue lempar lu pakai kunci dongkrak. Dengerin dulu. Kenapa bisa? Umur masih gitu kok yang di dalam gusi itu yang masih Presiden Prabowo kok udah pada rontok Bang? Kenapa? Gejala awal apa? Pernah minum apa gitu? Atau pernah keseruduk apa gitu Bang? Coba jelasin. Enggak, saya mau tanya sama. Iya itu dulu lo jawab, baru lo nanya. Yang ini kenapa apologet Muslim nggak ada yang diundang di acara? Ya karena kami yang
undang dia nggak datang, udah dijawab tuh. Tapi kenapa yang kasih tangan kenapa apologet Kristen sama yang kasih tangan sama dia? Ya udah, jadi sekarang jawab pertanyaanku kenapa bisa itu nggak teratur itu loh. Cepat rapuh gitu loh Pak. Habis minum air apa gitu. Jangan-jangan waktu kecil kebanyakan minum air tajin masih panas atau apa gitu. Jaga-jaga awal gitu loh Pak. Orang udah dibilang di Tahu nggak acara makan-makannya sama Ya udahlah kalau begitu. Gue turunin deh kalau nggak mau jawab. sama celeng waktu kecil gitu. Ya gue turunin deh, dia nggak mau jawab pertanyaan gue minta suruh naik, lu nggak jawab. Lagian orang gila dipelihara. Malam Bang Anas. Bang Anas kakak saya dari tadi nanda. Malam Bang Anas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Islam ya Bang Anas ya? Ya. Iya, ada yang mau disampaikan Bang Anas? Ya, untuk fans gue Bang Andi. Monggo coba. Ya, buat Bang Andi sehat-sehat aja lah. Fans gue tuh Alhamdulillah sehat Bang. udah lama. Amin. Bang Andi boleh bertanya? Iya Bang. Soalnya kenapa selalu kalau Bang Juma ada tetap harus ada Bang Andi? Itu aja. Enggak juga, Bang Juma di rumahnya, saya di sini. Iya. Ada Bang Juma tetap ada Bang Andi. Enggak, Bang Juma tadi siang dia di kantornya. Aku tidur Bang, enggak bareng-bareng. Baru hari ini ketemu lagi nih Bang. Bang Juma tadi sholat Jumatnya di Makassar, aku sholat Jumatnya tadi di Istiqlal. Enggak bareng Bang. Ini di Komal. Di Komal. Iya. Ya karena Komalnya cuma satu Bang, Api Rio doang. Yang lain mah enggak ada Komal Bang. Iya. Ya, karena Bang Andi selalu jaga guru kita semua. Ya, makasih Bang. Artinya apa? Saya kan juga lebih afdol kalau mendengarkan langsung suaranya Bang Juma dibanding di room lain. Oke, jadi saya juga kan banyak belajar dari beliau. Gitu ya Bang ya. Beda kalau kita mendengarkan di luar sana. Kalau satu room tuh kayaknya masuk tuh barang tuh Bang. Kira-kira gitu Bang. Iya. Barang setiap saya dia di Komal manapun tetap kalau ada Bang Juma tetap ada aja Bang Andi. Jadi abang selama ini memperhatikan kok nggak ngasih apa-apa gitu. Jual sawah kek. Iya. Jual sawah gitu loh Bang. Gak ngerti saya orang Ambon. Tapi gimana keadaan di belakang rumah Bang? Tanah orang itu udah dijual apa belum? Itu aja yang Bang Andi bahas terus. Ya itu jawabannya ya Bang ya. Ya saya fans Bang sama Bang Andi. Oke, makasih Bang. Bang Andi ya. Kocak dah Bang Anas. Izin kita turunkan ya, kita kasih ruang untuk konten ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jawaban gue nyambung gak sih? Gimana Bang Di? Jawaban gue nyambung apa kagak? Gimana Cak Segi nyambung? Nyambung ya. Kalau yang pakai kalau orang yang selalu kena doktrin dan dogma nggak nyambung. Kalau kita nyambung. Iya. Malam Bang Bos Karta. Malam Bang. Bang Bos Karta malam. Bang Bos Karta. Dah turunin moderator. Tapi lewat nggak ada yang nabrak saya ya. Bang Handi, mungkin Gurunda juga Pak De, atau saya coba sedikit bantu umumkan informasi terbaru. Ya, ini boleh. Ini yang penting ini. Ya, izin ya.
boleh digedein dulu layarnya. Berkaitan dengan kegiatan kita di pesantren Mu'alaf yang ada di Banten, sejauh mana progresnya. Tadi kebetulan teleponan dengan Kiai di sana. Di awal mereka menyampaikan bahwa dibutuhkan dana kisaran 50. Ternyata setelah ditangani secara profesional, karena atapnya digantinya biar tidak ganti-ganti terus, mau diganti pakai baja ringan, dengan lahan yang begitu luas dan dibutuhkannya sumber air, penampungan air dan sebagainya, ternyata dana yang terkumpul oleh kita itu baru 25%-nya Bang Andi. Karena lahan yang begitu luas gitu ya. Nah, ini saya sedikit share dulu, nanti saya lebih jelas lagi. Pertama, himbauan dan ajakan dari Kiai Fakhrul Raji. Beliau adalah seorang ulama di Banten yang sangat dihormati ya. Ini video kirimannya ajakan. Mungkin suaranya sangat pelan ya, kurang kedengaran. Ini kayaknya agak jauh. Ya, pelan Ustaz. Banget. Nah, sebentar. Memang untuk video ini agak pelan suaranya, jadi saya mohon dimaklum. Namun poinnya di sini ajakan dari Kiai ini bahwa untuk mengajak kita sama-sama bantu support pesantren ini. Nah, kebetulan di sini yang mewakafkan ini Pak Haji ini. Beliau sudah sangat sepuh, namun beliau menyerahkan kepada Kiai Fakhrul Razi dan kerjasama juga dengan kita Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dan ini ajakan beliau. Beliau ini adalah kiai dari adiknya dari Kiai Buya Qurtubi ya, salah satu ulama yang sangat dihormati di Banten. Nah, ini letak pesantrennya di belakang. Nah, adapun kemarin minggu lalu beberapa hari yang ke belakang kita sempat infokan. Waktu itu terkumpulkan 27.110.000. Nah, sementara info waktu itu kurang lebih dana dibutuhkan sekitar 50. Dana infak yang dari umat yang sudah disalurkan melalui Yayasan API langsung diserahkan. Akhirnya dari internal API sendiri turut menggenapi bagaimana caranya mencapai 50 dan beberapa orang yang menyusul. Alhamdulillah termasuk guru kami di sini turut menggenapi dan ahlus sodaqah yang lain. Luar biasa guru-guru kami akhirnya genaplah sampai 51. Namun tadi sudah diinfokan bagaimana sebentar ya belanja-belanja yang sudah dibelanjakan dan itu kan menggunakan baja ringan. Baja ringan ternyata biayanya tidak ringan. Bajanya aja yang namanya ringan. Bentar ya, saya spill dulu videonya. Ini karena laporan dana dari umat ya saya sampaikan. Sebentar saya karena ini kan dari beberapa orang ya kirimnya. Aduh, oh ya. Sebentar mohon maaf. Oke. Nah, ini kegiatan tadi yang sudah diserahkan. Ini adalah penyerahan dana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kemarin sempat dapat amanah ada yang mau nyumbang mesin rumput, ini sudah dibelikan, sudah dibelanjakan dan sudah dipraktekkan. Dan ini penyerahan dana dan ini belanjanya, bukti belanjanya. Ini mesin rumput ya. Nah, seperti ini. Oke, itu mesin rumputnya dan ini yang dibelanjakannya diantaranya untuk kegiatan bulan Ramadan. Nah. Untuk sarana perairan di pondok dan di musola. Karena di pondok airnya terganggu karena torennya rusak. Dan ini sekarang kita perbaiki. Makanya kepada rekan-rekan semua dibantulah agar proses sarana ini dengan oleh Allah. Nah, ini pembuatan toren ya, bagaimana untuk agar nanti bulan Ramadan
bisa digunakan untuk sholat tarawih dan sebagainya. Dan ini belanja baja ringannya. Awalnya kan mau diganti, ini biar permanen. Nah seperti ini. Dan ini proses pembongkaran juga ada, saya dikirimkan. Nah ini videonya. Karena atapnya itu kan pakai asbes dan kayu, sudah habis dimakan rayap, dari belakang ini banyak rayap. Seperti itu. Ini dibongkarin semua, diganti pakai baja ringan. Dan ini tempatnya sekeliling. Dan ternyata kata beliau dikerjakan oleh tenaga profesional, dan yang terkumpul baru digunakan baru seperempatnya dari target gitu. Nanti dikasih tahu ya atapnya seperti apa di atas. Nah ini dibongkarin dulu semua. Oke, kurang lebih gambarannya seperti ini, dan ada beberapa video tadi ya. Satu lagi mana? Yang ini sudah. Nah ini baru sebagian. Nah sekeliling ini sangat luas. 50 juta itu nggak cukup, memang iya tergambar. Oke, kurang lebih ini ya infonya. Dan ikhwan fillah, saya sampaikan bahwa ini adalah tempat pesantren, kemarin disebutkannya juga sebagai pesantren mu'alaf. Kenapa disebut pesantren mu'alaf? Karena di sini satu kampung itu semuanya mu'alaf. Satu kampung mu'alaf, dan mereka itu awalnya dari kepercayaan ya, aliran kepercayaan. Mereka semua mu'alaf, dibinalah oleh saudara-saudara kita, oleh ustadz kita di sini. Dan termasuk tadi ada salah satu ahlus sodakonya yang mewakafkan tempatnya untuk kegiatan keagamaan, sampai dibangunlah pesantren dan sebagainya. Namun di tempat ini, di kampung ini, ketika mereka juga sudah mu'alaf dan sebagainya, pokoknya kisahnya sangat panjang. Namun juga produk-produk merek tertentu masuk dengan iming-iming mengikuti agama mereka. Istilahnya mereka disebut bukan hanya ada indomisasi, tapi juga teriguisasi kan gitu. Sehingga ada beberapa kepala keluarga karena kegiatan keagamaan vakum di sini, salah satunya tadi yang di depan masjid itu lokasinya ada yang sudah kembali murtad. Itu kami sangat cukup terpukul mendengar kabar seperti itu. Dan bahkan ketika kami memasuki kampung ini, ada satu blok kampung, mereka itu beberapa kepala keluarga sudah murtad dan sudah ada ahli agamanya di sana, pembimbing agamanya gitu, dari keyakinannya agama sebelah lah gitu ya, sudah ada. Nah ini maka di sini kita tergerak hati kita, dan alhamdulillah kita berkolaborasi dengan kiai di sana, dengan ulama di sana, dan mereka sangat mendukung agar Yayasan Apologet Islam Indonesia ini hadir juga di sana, membantu pergerakan dakwah di sana, terutama membentengi akidah umat di sana, dan juga ustadz-ustadz di sana juga sudah siap membantu, sama kita kerjasama. Nah dengan itu makanya kemarin kita sampaikan kepada para jemaah semua, ikhwan fillah semua yang menyimak di beberapa channel YouTube maupun di TikTok di sini ya, bahwa ini perlu sentuhan kita. Kalau kita tidak peduli siapa lagi, karena di situ masuk kategori zona merah gitu ya, masuk kategori zona merah. Ini alhamdulillah kemarin sudah terkumpul 50, mungkin sekarang sudah sampai 60. Namun itulah tadi tempatnya cukup luas ya, cukup luas. Tadi teleponan itu bahwa membutuhkan dana kisaran 200 juta. Namun perlahan insya Allah semoga bisa tercapai, sehingga ustadz-ustadz bisa kembali mengajar di sana, santrinya juga bisa kembali di sana, dan kegiatan keagamaan juga hidup lagi di sana, sehingga para penjual Indomie dengan iming-iming tertentu di sana merasa tidak nyaman lagi masuk ke sana kan gitu ya, karena mereka sudah menjadi muslim. Begitu ikhwan billah semua saya sampaikan. Kita terbuka, kita membuka, dan memang api komitmen harus memenuhi ini insya Allah, dan siapapun yang ingin menginfakkan. Dan insya Allah di minggu kedua ini, sedikit lagi mohon maaf, di minggu kedua ini sesi kedua kami akan menyerahkan dana dan memantau perubahan di sana.
Ya insya Allah akan kita serahkan, ternyata bukan 23 juta lagi ya. Kemarin kan targetnya 23 juta. Tapi karena masih banyak, sebisa mungkin kami akan maksimalkan semampu dari kami. Bagi yang ingin turut meringankan atau menambahkan boleh, kami hanya menginfokan. Silahkan boleh ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, nomor rekeningnya 75 kali 51770. Itu Bang ini yang ingin turut meringankan gitu ya. Seperti itu. 75 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia. Nah, itu aja yang saya sampaikan mewakili dari API Pusat. Mohon maaf, terima kasih. Mohon dilanjut. Masya Allah. Masya Allah. Ya, bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, monggo dipersilahkan ya. Masya Allah. Ya, ini bagi saudara-saudara OTN yang di bawah yang mau naik, silakan naik, monggo. Alhamdulillah. Ya, izin Bang. Yang minta permintaan noten aja ya, ini ngebug apa ini? Yang muslim tahan dulu. Banyak kali. Jadi sebelum emen dinaikin ini men ya, ada tertulis catatan kaki tetanus pasal 2 saset jasjus. Gigi emen sudah minus akibat minum spiritus, berhembuslah kau mampus. Naikin emen. Hilang dia Bang Kaisa apa? Hilang dia, nggak ada lagi di bawah. Malam Bang Salim. Hilang dia. Hilang di telan. Ya Bang Salim buka, Bang Salim. Iya naikkan hotel nih ya, ini lagi dicari-cari nih hotel-hotel nih. Assalamualaikum. Naikin hotel aja Bang, saya nonton aja. Oh iya, soalnya abang ngajuin permintaan tadi. Ketekan Bang. Oh ketekan ya, baik. Ya, kasih banyak Bang. Iya sama-sama. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Osmardi 5. Dan sebagai informasi, mungkin Gurunda juga kami nanti nggak setuju ya Bang Joma, tapi izin menyampaikan sebagai motivasi kebaikan, kan beberapa hari yang lalu ada notif di rekening yayasan itu kok ada uang masuk cukup besar, nyampe 20. Saya nggak tahu, ternyata begitu diselidiki, pembina kami yang nyumbang. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Gurunda ini, aduh, mohon maaf kalau nggak setuju dan mohon maaf kalau kali ini aku terlalu jujur. Tapi ya kebaikan beliau ya kami nggak bisa tutup-tutupin sih, gimana ya? Bang Ustaz Alif. Ya. Ustaz Alif, apa benar itu, adakah gaji seorang satpam itu 20 juta sebulan? Gimana? Adakah gaji seorang satpam itu 20 juta satu bulan? Oh, ada Bang. Adanya ini sedekahnya bukan gajinya. Iya, sedekahnya tuh 20 juta satu bulan. Itu satpam apa itu ya? Satpam apa itu ya? Kuburan. Panas kalian yang berkoalisi. Izin Ustaz, ini ada tamu kita ini. Malam Bang Garuda. Bang Garuda malam. Bang. Turunin. Bang Hos. Malam Bang UMKM. Halo Bang. Turunin Hos. Ayolah teman-teman hotel yang di bawah. Yang mau naik silakan naik. Ini bagi teman-teman muslim yang mau naik, kalau udah naik berbicara gitu, open mic. Malam Bang Dani. Ya mungkin sambil nunggu. Kemarin juga ada yang menginfakan Al-Quran ya. Itu dari Riau, saudara kita, tetangganya Pak Desugi juga.
sudah kita belikan 50 piece karena itu untuk nanti sebenarnya Tangga di sana. saya siapa kok saya nggak tahu? Iya, tetangga dengan pokoknya nggak jauh dan beliau ingin kenal Pak D, beliau ingin kenal, beliau orang baik. Aku juga. Sayangnya di sini saya orangnya agak sombong, jadi bukan di mata. Ya gitu ya, intinya sudah kami belikan dan juga kemarin juga ada yang mau nyumbang lagi. Dan saya rasa mungkin untuk saat ini tanpa mengurangi rasa hormat dicukupkan dulu untuk Al-Quran. Sekiranya untuk harta lebih, saya rasa lebih ke kebutuhan yang sangat pokok ya, yaitu tadi ya, bajaringan itu sekeliling karena biar santri-santri yang ada itu bisa kembali ke sana, karena kemarin infonya diungsikan di kampung sebelah karena di situ tidak bisa lagi untuk tinggal. Musim hujan itu nggak ada yang bisa tidur karena udah lampunya mati, gelap gitu kan, saluran listriknya nggak ada, sementara air itu masuk ke dalam gitu. Jadi sekiranya untuk ke yang lain sementara kami ajak, mohon izin lebih prioritaskan untuk kelayakan dulu untuk huninya gitu, ikhwan fillah. Terima kasih. Insyaallah. Allahu Akbar. Insyaallah. Luar biasa. Siapa Tio Satsugi ya, tetangga Satsugi? Enggak tahu. Infoin tanggal 22 ke Pekanbaru ya Satsugi ya. Itu tadi tambahan dari yang Ustaz Alif yang saya kirim itu tadi. Itu lumayan iya. juga tuh kayaknya tadi tuh ada berapa juta itu. Oh ya, saya sampaikan aja ya, Iwan Pillah, Masya Allah luar biasa, dan ini juga nanti saya infokan juga sebagai informasi untuk semua. Secara resmi kami sampaikan di sini didengar oleh pembina kami dan pengawas kami bahwa ada beberapa ahlus sodakoh juga yang sudah komitmen, alhamdulillah, dari channel-channel YouTube yang sudah kita mengadakan komunikasi bahwa mereka ada yang sampai tiap bulan itu 5.000 gitu kan, ada yang 3.000, 2.000, 500 itu dari para pemilik channel YouTube ya. Dan alhamdulillah mereka komitmen setiap bulannya itu menyetorkan atau memberikan ya, bersedekah kepada yayasan ini sebagai bentuk terima kasihnya juga kepada Yayasan API dan juga terutama kepada guru kami dan para guru kami semua yang berdiskusi begitu ya. Dan kami juga mengajak kepada semua yang sering melive-kan terutama diskusi guru kami dan sebagainya, tidak ada salahnya kami mengajak untuk berinfak kebaikan untuk yayasan, dan kita pastikan apa yang terkumpul dana itu bagaimana caranya digunakan untuk kemaslahatan umat seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Seperti itu ya, kepada para channel YouTube yang melive-kan debatnya Bang Zuma, mohon sekiranya kita ada komunikasi dengan baik agar lebih berkah juga dari apa yang kita dapatkan. Komunikasi dengan pihak Yayasan API, kita saling doakan, kita tidak ada paksaan juga, biar kita pokoknya terbangunlah sinergi yang sangat baik ke depannya begitu. Mungkin ditambah sama yang lain atau sudah ada tamu, silakan. Saya dari tadi ngomong merem biar nggak terganggu. Siap. Nggak apa-apa Ustaz, itu info penting. Baik teman-teman, saudara-saudaraku yang sudah bertanya di bawah, kalau ingin berdonasi ataupun ingin bersedekah jariah, langsung boleh diklik tuh Bang Handi, di follow, langsung di DM. Atau nanti ada yang tahu nomor handphone Bang Handi ya, tolong diketik ya. Nah, tuh juga ada nomor BNI. Langsung dari ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nah, itu Yayasan Apologet Islam Indonesia. Biar tidak ada tanda tanya. BNI. Ya. Siap. Sekalian ini Bang Kesar izin promosikan YouTube Apirio dong, Bang Kesar. Hihi. Oh iya. Apa namanya itu? Apa namanya? Apirio Official, YouTube-nya, channelnya Apirio Official. Baik. Teman-teman 1.700 yang memandang, bolehlah kalian dalam waktu 1 menit 2 menit untuk bersedekahkan subrek channel YouTube API Riau ya, langsung. Dan channel pendakwa ataupun debater kita yang di sini sudah ada channel YouTube-nya Pak De Sugi, channel YouTube-nya Bang Handi, Bang Zuma juga ada. Terutama kalian yang mempunyai Alif channel juga lagi live. Alif channel juga ada teman-teman. Konsisten juga itu ke rekening yayasan. Alif channel itu ke yayasan itu perpuluhannya lancar itu. Masya Allah. Langsung teman-teman kalian boleh langsung beranjak sedikit bergeser ke YouTube.
langsung disubret itu. Ustadz Alif channel, Bang Handi Silebes channel, dan Ustadz Sugi juga ada. Langsung mungkin ada diletak di bio juga ada mungkin itu teman-teman ya. Iya. Channel YouTube-nya API Riau apa tadi? API Riau? API Riau Official. API Riau Official langsung Ya. disubret teman-teman. Terima kasih sedekah jariah. Insya Allah. Ya, makasih banyak Bang Kaisar ya bagi teman-teman yang di bawah dibantu subscribe ya seperti di belakang Kaisar tadi. Channel-channel berafiliasi API. Ada channel Ustadz Sugi, Bang Handi, Bang Zuma, Brunda Zuma, Ustadz Alif, dan terutama Aprio Official, channel Aprio Official. Yuk dibantu ringankan ininya ya. Insya Allah. Ini ada tamu kita, Bang Ujang. Malam Bang Ujang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya Bang Ujang, ada yang mau disampaikan? Ini saya ini kan pernah ini apa itu ini apa itu dengarkan yang debat-debat ini, terutama Ya. Bang Suma kan, Bang Suma, Ustadz Sugi, Handi Cilibis itu kan. Ya. Jadi salam kenal, saya dari Lahat Sumatera Selatan. Oh iya Bang, salam kenal kembali Bang. Salam kenal kembali Bang. Jadi saya itu sangat tertarik dengan adanya API ini kan. Saya selaku Muslim juga alhamdulillah debat-debat Bang Suma, alhamdulillah saya merespon itu kan. Saya bangga. Saya ini juga banyak downloadan. Ini ada debatnya Bang Suma di download itu kan. Saya juga mau belajar untuk gimana caranya mau gabung ke API ini kan. Oh ya. Siap. Cara gabungnya di download aja di Play Store Bang. Itu ada aplikasi APII, Apologet Islam Indonesia. Nah, silakan daftar dari situ Bang ya. Masih berlaku kan Ustadz Alif itu? Ya, Aplikasinya? bisa ke situ bisa. Nanti ada tim kita yang mengarahkan. Yang penting tinggalkan yang bisa dihubungi. Jadi terima kasih atas infonya deh kawan-kawan. Ya, Siap, sama-sama Bang Ujang. Jangan lupa ya Bang Ujang ya. Jangan lupa Bang Ujang kalau sudah bagi-bagi warisan jangan lupakan kami ya. Terima kasih. Oke Bang Ujang, ada yang mau sampaikan lagi? Ini mana suaranya Bang Suma? Apa Utin belum ada yang naik? Belum. Oh. Udah mencret tadi Oten 2. Udah. Itu ya. Iya, kabur. Saya ini nyimak debater ini udah 2 tahunan lebih itu mungkin. Dia dulu di YouTube dulu kan. Ya. Itu dulu untuk informasinya, Bang. Iya, Kang Ujang main-main ke Lampung. Oh, Kalau di sama Lampung saya ini. kenal enggak Bang? Sama saya kenal enggak Bang?